Salam. Ya, senang sekali saudara-saudara, perayaan Natal tahun ini kita kelihatannya lebih ramai dari perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya, dan juga kita mendapatkan banyak sekali ucapan selamat dari rekan-rekan yang ada di keluarga Iman Rasuli, para dosen pengajar di program PSJJ, program studi jarak jauh yang diikuti oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk juga ada yang dari luar negeri. Kita bersyukur juga karena ada para hamba Tuhan dari GKSI, para pendeta TOG, Bapak Antonius Kaban bersama dengan Ibu, termasuk juga para hamba Tuhan yang lain yang juga berkesempatan hadir saat ini, rekan-rekan dari Setia Jakarta, para alumni juga boleh hadir di sini, termasuk tadi saya dengar ada tetangga kami. Selamat datang di STT Rai Batam di Aula Areopagus, menikmati sukacita Natal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih untuk Pak Pembimas bersama dengan staf yang sangat ganteng. Terima kasih telah berkenan hadir, dan Pak John dari keluarga Iman Rasuli yang selama ini sangat banyak membantu STT Rai Batam. Semua pihak yang turut mendoakan, mendukung, dan mengambil bagian untuk terlaksananya acara Natal ini, kami menyampaikan terima kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca satu teks yang sudah sangat familiar bagi kita tentang kelahiran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang terkasih, dari teks ini saya tidak akan membahas segala sesuatunya. Saya hanya akan fokus untuk membahas atau mengajak kita menghayati apa yang dimaksudkan dengan title, dengan gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus, Immanuel. Gelar ini setiap tahun kita kumandangkan di gereja atau di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, khususnya pada perayaan-perayaan Natal. Tapi seringkali tidak dibahas secara mendalam, atau mungkin disebutkan tapi hanya disebutkan secara sambil lalu. Mungkin karena kita berpikir bahwa itu sesuatu yang saya sudah biasa dengar setiap tahun, setiap hari Natal Yesus disebut sebagai Immanuel. Jadi karena Yesus itu Immanuel, ya Yesus adalah Immanuel. Dan karena itu saudara, saya akan mengajak kita untuk mempertimbangkan dua proposisi, dua kebenaran teologis yang sangat penting yang terkandung di dalam gelar itu, Yesus Sang Immanuel. Yang pertama, Yesus disebut sebagai Immanuel
berarti Yesus adalah Allah. Dan yang kedua, Yesus disebut Immanuel, berarti Yesus bukan hanya Allah, tapi Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Nah, kita mulai dari yang pertama. Immanuel berarti Yesus adalah Allah. Bagi saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu yang hadir saat ini, atau yang mengikuti melalui Zoom, atau mungkin ini diedarkan secara online saat ini, mungkin bagi saudara itu bukan sesuatu yang baru. Yes, kita tiap hari dengar di gereja pendetanya bilang Yesus Kristus adalah Allah. Itu bukan sesuatu yang baru bagi kita. Itu bukan sesuatu yang mind blowing bagi kita. Lalu kenapa kita merasa harus saat ini membahas lagi Yesus adalah Allah? Nah, saudara, kalau saudara pikir saudara sudah tahu Yesus adalah Allah, saya ajak saudara untuk rem sedikit. Karena kalau saat ini juga sebagai orang Kristen, termasuk sebagai hamba Tuhan, kalau ada orang yang datang ke hadapan saudara, kemudian tanya kepada saudara, saudara orang Kristen? Yes, saya orang Kristen. Saudara hamba Tuhan? Yes, saudara hamba Tuhan. Saudara pendeta? Yes, saudara pendeta. Tolong kasih tahu saya alasan kenapa Yesus Allah. Karena seluruh iman kita diletakkan pada pengakuan bahwa Yesus adalah Allah. Dan sekarang tolong jelaskan kepada saya kenapa Yesus adalah Allah. Nah, saudara, teks yang tadi kita baca memberikan kepada kita beberapa petunjuk kenapa Yesus adalah Allah. Coba perhatikan ayat yang ke-19, ayat yang sering kali orang itu luput, tidak perhatikan baik-baik ketika membaca teks ini. Coba perhatikan ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Nah, coba ajukan pertanyaan ini. Kenapa Yusuf hendak menceraikan Maria diam-diam? Apakah Yusuf hendak menceraikan Maria diam-diam karena somehow dia tahu bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah Allah yang menjadi manusia? Apakah Yusuf berniat menceraikan Maria karena dia dapat pengetahuan berdasarkan proses berpikir bahwa Maria ini hamil bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena Roh Kudus? Tidak. Saudara tahu kenapa Yusuf hendak menceraikan Maria? Karena dia menggunakan otaknya. Tidak ada perempuan yang hamil tanpa berhubungan intim. Yusuf tidak pernah berhubungan intim dengan Maria, maka kesimpulannya Maria pasti telah melakukan sebuah dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Dia hendak menceraikan Maria karena dia menggunakan proses deduksi. Artinya Yusuf tahu bagaimana proses natural seorang perempuan itu bisa hamil. Yusuf tahu bagaimana proses natural seorang anak itu dapat dilahirkan menjadi seorang anak. Nah, kenapa poin itu penting? Penting karena begini. Katakanlah saudara dikasih tahu oleh kerabat saudara untuk pergi kerabat saudara baru saja melahirkan di rumah sakit bersalin. Apakah teman, ponakan baru saja melahirkan di rumah sakit bersalin. Kemudian saudara pergi jenguk. Mungkin dah waktu saudara tiba di rumah sakit bersalin itu, pertanyaan pertama saudara kepada rekan saudara yang baru saja melahirkan adalah, Mbak, permisi tanya, apakah anak yang baru saja engkau lahirkan punya tanda-tanda sebagai Allah? Tidak. Apakah setiap kali kita berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu rumah sakit bersalin ke rumah sakit bersalin yang lain, mengajukan pertanyaan, apakah anak yang kamu lahirkan itu punya tanda-tanda sebagai Allah? Enggak? Tidak. Why? Kenapa tidak? Karena kita tahu
bahwa anak yang lahir dari rahim seorang perempuan tidak mungkin adalah Allah. Itulah sebabnya kita tidak mengkondisikan pikiran kita untuk selalu bertanya kepada setiap ibu yang baru saja melahirkan, apakah anakmu punya tanda-tanda sebagai Allah atau tidak? Karena kita tahu anak yang lahir dari rahim seorang perempuan pasti bukan Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa kita mengaku bahwa Yesus adalah Allah ketika dia lahir sebagai seorang anak kecil dari rahim seorang perempuan bernama Maria? Nah, saudara-saudara yang terkasih, poin itu sangat penting sekali. Poin itu sangat penting sekali karena begini, ini orang-orang ateis membanjiri media sosial, membanjiri YouTube, membanjiri Facebook, membanjiri dunia ini dengan ngasih tahu kepada orang-orang Kristen itu goblok. Masa perempuan hamil kok dibilang hamil secara supernatural? Orang-orang Kristen itu kok goblok? Masa anak kecil lahir 2000 tahun yang lalu kok dibilang Allah? Saudara, kalau baca Injil Matius, sebelum orang-orang ateis abad ke-20, abad ke-21 membuka mulut mereka lebar-lebar dan mencela orang Kristen, Alkitab telah mengantisipasi poin itu dengan mengatakan Yusuf tahu bagaimana proses seorang perempuan hamil, dan dia tahu bagaimana proses seorang anak lahir. Dia tahu itu, dan itulah sebabnya dengan menggunakan deduksi itu dia hendak menceraikan Maria. Artinya kalau sampai pada satu titik Yusuf mengatakan, oke, saya tidak akan ceraikan dia, dan anak yang dikandung ini adalah Immanuel. Kalau sampai pada satu titik Yusuf mengatakan demikian, dan bahkan dia memberi nama kepada anak itu, mengindikasikan secara kultural dia mengadopsi anak itu menjadi anaknya dan dia menjadi ayah angkatnya. Kalau sampai pada titik itu Yusuf mengakui bahwa kehamilan Maria itu kehamilan yang supernatural dan anak yang dilahirkan itu adalah Immanuel, itu pasti bukan karena proses deduksi logis. Bagi kawan-kawan saya yang ateis atau yang non-muslim, yang non-Kristen di luar sana, yang menghabiskan waktu mereka untuk mencela kekristenan, saya mau kasih tahu kepada saudara, orang Kristen itu tidak goblok. Kami tahu bagaimana cara seorang perempuan hamil. Kami tahu bagaimana proses kelahiran seorang anak. Maka pertanyaannya bukan karena kami tidak tahu bagaimana perempuan itu hamil, dan kami tidak tahu bahwa kalau seorang anak itu lahir maka dia pasti bukan Allah. Kami tahu sebagaimana Anda tahu. Yes, kami tahu itu. But pertanyaannya why? Kenapa? Kenapa kekristenan selama 2 milenia, sejak abad pertama sampai dengan saat ini, mengaku imannya bahwa Yesus Kristus adalah Allah? Why? Karena kami tidak mendapatkan itu melalui proses deduksi logis, proses berpikir atau pengalaman natural manusia. Kami mendapatkan itu dari Alkitab, firman Tuhan. Saudara, pernyataan bahwa Yesus adalah Allah itu bukan baru hanya ada di dalam perjanjian baru. Sayang sekali sekarang banyak orang Kristen yang tidak suka baca perjanjian lama. Perjanjian lama itu hanya untuk orang Yahudi katanya. Di zaman perjanjian baru kita baca perjanjian baru aja. Kitab suci kita hanya 27, Matius sampai dengan Wahyu. Tidak, Kejadian sampai dengan Wahyu adalah kitab sucinya orang-orang Kristen. Di dalam perjanjian lama telah dinubuatkan Mesias yang akan datang itu bukan hanya manusia. Saudara, tidak tiba-tiba mendadak pada masa perjanjian baru lalu Yesus adalah Allah yang mengerjakan sesuatu secara dadakan. Itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau saudara baca Mazmur 110 ayat yang pertama, Mesias disebut sebagai Adoni, the Lord of David, tuannya Daud. Kalau saudara baca Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6,
Mesias disebut sebagai Allah yang perkasa, El Gibor. Dan di dalam seluruh kitab Yesaya hanya 2 kali muncul istilah itu, El Gibor itu, dan always, selalu digunakan untuk Yahweh. Kalau you baca Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, Mesias adalah Yahweh sendiri. Kalau you baca Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama, Mesias disebut sebagai Ha-Adon, the Lord. Di dalam seluruh perjanjian lama, istilah Ha-Adon itu digunakan sebanyak 6 kali, 1 kali di dalam Maleakhi, 5 kali di dalam kitab Yesaya, dan selalu digunakan untuk Yahweh. Yeremia pasal 23 ayat yang kelima, Mesias disebut sebagai Yahweh Tsikenu, Tuhan keadilan kita. Jadi tidak tiba-tiba mendadak perjanjian baru mengatakan ini anak kecil yang baru lahir dari rahim seorang perawan bernama Maria adalah Allah. Pernyataan pewahyuan bahwa Yesus adalah Allah telah dinubuatkan dan dikasih tahu, diantisipasi di dalam seluruh Alkitab, bukan hanya di dalam perjanjian baru, tapi juga di dalam perjanjian lama. Nah, saya tahu hari ini banyak pendeta, termasuk pendeta besar, yang tidak mau percaya Yesus itu Tuhan. Saudara-saudara, bukan hanya perjanjian lama yang menubuatkan Mesias itu Yahweh yang menjadi manusia. Perjanjian baru, apa yang akan kamu lakukan dengan Yohanes pasal 1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi daging. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Apa yang saudara akan lakukan dengan Matius pasal 1 ayat yang ke-23 yang jelas mengatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita? Apa yang akan saudara lakukan dengan Lukas pasal 2 ayat 11? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Apa yang akan saudara lakukan dengan Filipi pasal 6, pasal 2 ayat yang ke-6? Dia yang dalam rupa Allah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Apa yang akan saudara lakukan dengan Roma pasal 9 ayat yang ke-5? Dia adalah Allah yang layak dipuji untuk selama-lamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, mendeklarasikan Yesus adalah Allah. Nah, kalau Yesus adalah Allah, saudara hanya punya 2 opsi. Saudara hanya punya 2 opsi. Opsi yang pertama adalah menempatkan diri Allah, Anda, sebagai musuh dari Allah dengan menolak Yesus sebagai Allah. Atau opsi yang kedua, tersungkur di kakinya dan berkata seperti Thomas, Ho kuriosmu, kai ho teosmu, ya Tuhanku dan Allahku. Seorang filsuf, dulunya ateis, kemudian menjadi Kristen, bahkan menjadi seorang teolog yang sangat terkenal, C.S. Lewis. Buku yang sangat terkenal, Mere Christianity, bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan begini, saya di sini sedang mencoba mencegah setiap orang mengatakan hal-hal bodoh yang seringkali dilontarkan orang tentang dia, tentang Yesus, bahwa saya siap menerima dia sebagai guru moral yang agung, tapi saya tidak bisa menerima klaimnya sebagai Allah. Kata-kata ini tidak bisa kita katakan. Seorang manusia yang hanya manusia biasa dan mengatakan seperti yang dikatakan Yesus, pasti ia bukan seorang guru yang agung. Ia kalau bukan orang gila pada tingkatan ia mengatakan bahwa dirinya seperti sebuah telur dadar di air, atau sesuatu yang lain, seperti ia berkata bahwa ia adalah iblis dari neraka. Anda harus membuat pilihan, baik dia sebagai manusia, sebagai anak Allah, atau sebagai orang gila, atau lebih buruk lagi, Anda bisa menutup mulutnya untuk tidak berkata apa-apa lagi, meludahinya dan membunuhnya sebagai monster. Atau Anda dapat jatuh tersungkur di kakinya dan memanggil dia Tuhan dan Allah.
Tapi marilah kita tidak datang dengan ketidakmasukakalan yang terlalu merendahkan keberadaannya hanya sebagai guru yang agung. Ia tidak akan meninggalkan keterbukaan itu pada kita. Ia tidak pernah bermaksud begitu. Saudara, saya tidak mengerti apa pesan Natal yang akan dikatakan oleh Dr. Erastus Sabdono yang tidak percaya Yesus adalah Allah. Apa pesan Natalnya? Saya tidak mengerti apa yang akan dia khotbahkan kepada dunia ini pada peristiwa Natal. Kamu orang-orang Kristen, kalau kamu masih mengikuti ajaran orang itu yang menolak keilahian Yesus, kamu akan ke neraka. Karena seluruh keselamatan kita diletakkan pada pengakuan iman Yesus Kristus adalah Allah. Saya tidak mengerti bagaimana orang-orang saksi Yehova membaca Lukas pasal 2, membaca Matius pasal yang pertama. Dia adalah Immanuel, Tuhan, Yesus Tuhan yang lahir di kota Daud. Saya tidak mengerti bagaimana orang-orang Sosinian yang hanya percaya Yesus manusia biasa yang dihuni oleh roh, kemudian diadopsi menjadi anak Allah. Saya tidak mengerti bagaimana mereka membaca Alkitab dengan akal sehat mereka. Tapi hari ini saya tandaskan kepada saudara, saudara akan menempatkan diri saudara sebagai musuh dari Allah kalau saudara menolak ketuhanan Yesus Kristus yang sejati. Immanuel, gelar yang disandang oleh Yesus Kristus berarti Dia adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Immanuel berarti Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Jadi Dia bukan hanya Allah, tapi Allah yang menyertai kita. Nah, saudara tahu kenapa itu penting? Penting karena begini, di dalam sejarah pada abad 17, abad 18, sangat populer ada satu pandangan yang disebut dengan pandangan deisme. Deisme itu mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan dunia ini, tapi setelah Dia menciptakan dunia ini, Tuhan tidak lagi tertarik dengan dunia ini. Dia tidak lagi ada urusannya dengan dunia ini. Dia bahkan meninggalkan dunia ini dan menyerahkannya kepada apa yang disebut dengan natural law. Jadi Tuhan memang ada, Tuhan memang pencipta, tapi Tuhan tidak ada urusannya dengan saudara dan saya. Let alone Dia menyertai saudara, Dia bahkan tidak mau peduli lagi dengan dunia yang telah Dia ciptakan itu. Itu pandangan deisme. Kemudian pandangan salah satu agama tertentu yang sangat besar juga, agama terbesar kedua di dalam dunia ini, mengatakan bahwa Allah itu sedemikian jauh di sana, sedemikian mulia, sedemikian transenden, sedemikian majestik, sehingga Dia tidak dapat memasuki ciptaannya. He cannot enter His creation. Nah, bagi orang-orang semacam itu, kalau kamu bicara tentang Allah menjadi manusia, mereka akan mentertawakan saudara. Menjadi manusia? Bagaimana caranya Dia menjadi manusia? Allah tidak ada urusannya dengan dunia ini. Dan kalaupun Dia ada urusannya dengan dunia ini, bagi mereka Allah itu hanya semacam CCTV yang mengontrol dunia ini melalui monitor. Oke, Pak John sekarang lagi ada di Seterai Batam. Good luck ya Pak John. Allah hanya menjadi semacam CCTV, tapi Allah tidak ada urusannya dengan dunia ini, termasuk Allah tidak ada urusannya dengan hidup saudara. Bayangkan kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang seperti itu, kepada siapa kita akan berteriak ketika hari-hari gelap itu melingkupi hidup kita? Kepada siapa kita akan berseru pada saat tidak ada lagi pertolongan bagi kita? Kepada siapa kita akan memohon ketika semua orang telah meninggalkan kita? Wong Dia tidak ada urusannya dengan kita. Berseru kepada pohon, berseru kepada angin, berseru kepada awan, berseru kepada kekosongan dan kehampaan. Allah yang tidak ada urusannya dengan dunia ini pasti bukanlah Allah yang sejati, karena Allah semacam itu tidak ada gunanya. Kalau kamu percaya sosok Allah yang tidak dapat menjadi manusia, kamu sedang percaya berhala, karena Allah semacam itu adalah useless God, big
Useless God. Allah yang sama sekali tidak ada gunanya. Hari ini saudara dan saya duduk dengan wajah sukacita, bergembira, karena kita tidak pernah punya Allah yang useless, Allah yang sama sekali tidak berguna, Allah yang hanya berfungsi sebagai CCTV. Tapi di sisi lain, kalau saudara pergi kepada orang-orang yang menganut agama-agama timur, misalnya orang-orang Hindu, mereka percaya apa yang disebut dengan panteisme. Jadi di sisi lain ada orang yang mencoba menceraikan Tuhan dengan urusannya dengan dunia ini. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang memblender Tuhan. Memblender Tuhan, menjadikannya seperti jus timun campur dengan semangka, campur dengan apa lagi? Pepaya. Ditaruh di dalam satu mangkuk teologis dan mereka sebut itu panteisme. Segala sesuatu adalah Allah. Jadi bagaimana kamu mau bicara tentang Allah menyertai kita? Wong saudara adalah Allah, saudara adalah Allah-Allah kecil. Dan saudara jangan salah, ajaran Allah-Allah kecil itu juga pernah masuk ke dalam gereja melalui teologi sukses. Para pengkhotbah teologi kemakmuran membawa doktrin panteisme itu ke dalam gereja. Saudara hari ini kalau ditanya apa kabar, saudara harus jawab apa? Luar biasa. Saudara luar biasa? Waktu saudara jawab luar biasa, saudara benar-benar luar biasa? Kalau tidak luar biasa, kalau kemudian saudara jawab luar biasa, saudara berkata benar atau berkata dusta? Hah? Jangan berdusta, itu ajaran firman Tuhan. Jadi kalau ada orang mengharuskan kamu untuk bilang, harus selalu bilang luar biasa, dia ngajarin kamu berdusta, karena kondisi hidupmu tidak selalu luar biasa. Saya aja sebelum khotbah sekarang saya harus berlutut dulu. Kalau saudara tanya saya tidak selalu luar biasa. Ada saat-saat di mana yes, saya luar biasa. Tapi ada saat-saat di mana no, tidak luar biasa. No, tidak luar biasa. Kekristenan mengajarkan kita untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalau luar biasa, bilang luar biasa. Kalau tidak luar biasa, tidak apa-apa menangis kok. Tidak apa-apa bilang tidak luar biasa kok. Kenapa harus bilang luar biasa? Why? Saudara tahu logik di balik seruan itu? Karena kamu adalah Allah-Allah kecil. Allah-Allah kecil itu tidak pernah tidak luar biasa. Itu sebabnya kamu harus selalu luar biasa. Jadi gereja diindoktrinasi dengan doktrin setan yang mengajarkan kamu adalah Allah-Allah kecil. Dan ekspresi dari doktrin satanik itu adalah saudara harus selalu jawab luar biasa. Hati-hati. Kekristenan bukan panteisme yang memblender Tuhan menjadi segala sesuatu. Kekristenan juga bukan deisme yang menceraikan Tuhan dari ciptaannya di dalam dunia ini. Kekristenan mengajarkan Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bukan dalam pengertian ketika dia meninggalkan surga menjadi manusia lalu dia berhenti menjadi Allah. Saya pernah ditanya, sering ditanya, bukan pernah tapi sering ditanya, karena dunia doladal ini kan sebenarnya pertanyaannya itu-itu aja, membosankan. Jadi orang sering nanya begini, waktu Yesus jadi manusia siapa yang jaga surga? No, surga tidak pernah kesepian, karena Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah pada saat dia menjadi manusia. Orang Kristen tidak mengatakan Allah berubah menjadi manusia. Itu salah. Alkitab mengatakan Allah menjadi manusia. Jadi dia tetap adalah Allah, tapi dia mengambil rupa, mengambil wujud, mengambil kodrat manusia, menambahkan itu kepada kodrat keilahiannya. Satu pribadi, Allah sejati dan manusia sejati. Jadi surga tidak sepi. Itu klaim kekristenan. Jadi klaim kekristenan mengatakan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan bahkan sangat memperhatikan kita, sehingga dia bahkan mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat terkenal. Mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus Immanuel berarti Yesus adalah Allah, dan bukan hanya Allah, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, saya sudah dikasih peringatan, jangan lama-lama Pak katanya. Jadi mari kita bawa 2 poin sebagai take away untuk kita bawa pulang aplikasi dari perenungan malam ini. Pertama, Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Berarti keselamatan kita pasti bukan hasil pekerjaan kita, melainkan pekerjaan Allah sendiri. Satu kali lagi, Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Berarti keselamatan kita bukan hasil pekerjaan kita sendiri, melainkan pekerjaan Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Saudara baca Matius pasal 1 ayat 21, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Saudara tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kecuali kalau saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itulah arti Immanuel. Immanuel, Allah menyertai kita. Berarti kita ini helpless, hopeless, tidak berdaya, tidak berpengharapan, kecuali kalau Yesus menjadi juru selamat bagi kita. Dan karena itu, memperingati karya agung yang sangat besar di dalam sejarah itu, hari ini kita berkumpul di sini merayakan kelahiran Raja di atas segala raja, Sang Juru Selamat satu-satunya, Yesus Kristus. Calvin berkata, anak Allah menjadi anak manusia supaya anak-anak manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Berarti kita tidak dibiarkan sendirian di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita merayakan Natal. Keluarga besar setia STT Rai dan juga keluarga besar keluarga Iman Rasuli, termasuk juga ada sejumlah mitra dan lain sebagainya yang hadir saat ini. Kita bersyukur 1 tahun lamanya kita menekuni jalan iman bersama dengan Tuhan. Dan dalam hitungan hari-hari hidup kita sampai detik ini, saya kira kita semua yang mengikuti acara ini sadar bahwa mengaku iman adalah satu hal, tapi mengaku iman di masa-masa gelap, di masa-masa sukar, di masa-masa sulit adalah hal yang lain. Berapa banyak kali di tahun ini kita bergelut, bertelut dan bergumul, kemudian kita bangun lalu berdiri dan berkata kepada diri sendiri, puji Tuhan, iman saya makin kuat. Puji Tuhan, saya semakin menjadi orang yang lebih baik. Puji Tuhan, saya semakin menjadi orang yang lebih murah hati akibat pergumulan-pergumulan ini, kesulitan-kesulitan ini, masa-masa gelap ini. Atau sebenarnya di malam sukacita ini, meski ada kilauan lampu-lampu yang sangat indah dan ada kidung Natal nan gembira dan sukacita menggema, sebenarnya di sebelah sini, di sudut hati kita, nurani kita membisikkan kejujuran bahwa kita lebih sering gagal, jauh lebih banyak gagal dibandingkan dengan jumlah senyum di wajah kita. Why? Karena kita lebih sering lupa Yesus adalah Immanuel. Kalau Yesus adalah Immanuel, tertanam di dalam hati sanubari kita, meskipun awan tidak memunculkan matahari di ufuk timur, meskipun hujan lebat, meskipun badai, meskipun sakit, meskipun kurang, meskipun kelihatan tidak ada harapan. Dengar, kalau kita sadar Yesus adalah Immanuel,
tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kebenaran apa yang jauh lebih menghibur daripada Yesus sebagai Immanuel? Tahun 2024 kita tidak bisa prediksi akan memasuki tahun politik. Mungkin saja akan terjadi kekacauan, mungkin saja bisnismu akan rugi, mungkin saja kita akan mengalami masa-masa sulit, mungkin saja kita akan mengalami hal-hal yang menyakitkan, memedihkan hati, mengeluarkan air mata dari mata kita. Tapi ingat, wahai kekasih-kekasih Tuhan, Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan Dia tidak pernah berdusta. Amin.